Arsyad sebagai rektor, dan ketua pertama itu Profesor Saleh Putuhena, ya, tahun 2009. Wakil ketuanya Profesor Hasyim Aidit. Lalu saya sekretarisnya, kemudian dilengkapi dengan beberapa orang anggota. Nah, itu berlanjut terus sampai rektor sekarang. Jadi KPKE ini sudah 4 rektor sudah 4 rektor UIN sejak KPKE ini ada. Prof. Asar, Prof. Kadir Gasing, Prof. Musafir, dan Prof. Hamdan Yohanes. Saya tidak pernah lepas di situ. Sekretaris panjang. Nanti di pertengahan jabatan Prof. Bahakim, saya menjadi wakil ketua. Dan sekarang ini saya menjadi anggota. Jadi semua, kecuali ketua saya belum pernah, tapi semua jenjang saya ada di dalamnya. Karena itu mungkin itu yang dipikirkan. Semua terekam, saya merekam itu KPKE. Jadi ketuanya sudah baru 3 ya, Prof. Saleh Putuhena, setelah meninggal digantikan Prof. Hasyim Aidit, dan sekarang Prof. Hakim Rama. Insya Allah bulan berapa Prof. pensiun? Juli. Bulan Juli ini mungkin akan ada nanti gantinya. Yang pasti bukan saya, karena saya punya karir itu turun. Sekretaris, wakil ketua, sekarang anggota. Ya. Dan saya juga sudah hampir pensiun, tidak profesor lagi. Sama lain tompok. Ya, baik. Jadi Komisi Penegakan Kode Etik yang dulunya namanya Komisi Disiplin itu di tingkat universitas, dan komisi ini namanya Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar, yang tugas-tugasnya meliputi penegakan kode etik, sebenarnya termasuk pimpinan. Jadi ada 4 tugasnya itu, membantu pimpinan. Yang pertama itu membantu pimpinan menegakkan kode etik dosen, pegawai, dan mahasiswa. Itu dulu masih begitu bunyinya, jadi dosen, pegawai, mahasiswa. Nah, sekarang ini lain lagi istilahnya, ada ASN itu. Ya, jadi yang jelas meliputi seluruh unsur yang ada di UIN Alauddin Makassar. Nah, itulah Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar, sehingga tidak ada fakultas. Jadi tidak ada penegakan kode etik di tingkat fakultas. Semua masalah ke Komisi Penegakan Kode Etik tingkat universitas. Ya. Nah, dalam perjalanan sejarah Komisi Penegakan Kode Etik, banyak sekali kasus yang sudah kami tangani. Terutama kasus-kasus dosen. Jadi ini bukan hanya mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah banyak yang dipecat, banyak yang disorsing, banyak yang ditegur, pokoknya macam-macam. Tapi dosen, ini saya mau menyebutkan yang saya ingat, dosen itu ada yang dilaporkan karena diduga selingkuh. Nah, jadi ada dosen dilapor karena diduga selingkuh. Ya. Ada dosen yang dilaporkan karena pelecehan seksual. Ada dosen yang dilaporkan karena
suka melakukan pungutan liar kepada mahasiswa. Nah, jadi banyak. Ada juga pegawai yang dilaporkan oleh istrinya karena tidak memberikan lagi nafkah. Nah, istrinya bilang nafkah lahir sangat sedikit, karena apa? Kami rekomendasikan kepada rektor agar yang bersangkutan dicabut haknya sebagai dosen dan ditarik menjadi staf yang tidak berhubungan dengan mahasiswa. Nah, itu. Jadi ada begitu. Jadi ada juga, maaf ya, ada dosen senior penguji komprehensif di tempatnya sengaja mencari tempat yang sepi. Kalau dia menguji, masa dia minta tiap bangku itu mahasiswa yang diuji? Nah, itu dilapor. Kita juga kasih sanksi. Dosen lalai, pindahkan dia dari situ. Dan sanksi administrasi lainnya. Tidak boleh naik pangkat dalam waktu tertentu. Nah, ini yang banyak ribut itu pungut, Pak. Jadi dosen menjadi pembimbing dan penguji, tetapi umumnya kalau diundang untuk hadir di ujian tidak hadir. Nanti pada saat selesai ujian dipanggil mahasiswa itu untuk menghadap. Ada semua sebenarnya fotonya, cuma Ibu Fatma disuruh ambilkan semua itu, tapi tidak, karena mereka di sidang dan difoto, disumpah, tapi tidak ada. Jadi caranya begitu, kemudian dia panggil, baik dia sebagai pembimbing maupun penguji. Banyak sekali ini salah, nggak bisa diperbaiki. Mahasiswa down, lalu digunakan masuk. Gini saja. Jarni saya ya edit ini istri. Oh itu ada, tapi tidak ada orangnya. Jarni saya edit ini. Saya edit ini bayar. Jadi ujungnya itu editnya bayar, ya termasuk jual buku. Ada banyak ya. Jangan-jangan jadi ini juga ini perlu diperkenalkan begitu. Nah, itu kasus-kasus berkaitan dengan mahasiswa kan, berkaitan dengan demo yang bulan Januari ini puluhan kasus masuk berhubungan dengan Pemilma. Ya, Pemilma dilaporkan oleh mahasiswa. Yang dilapor itu ada yang laporannya pecat dosen, pecat ketua jurusan, ada LPP dan sebagainya. Nah, itu dilapor. Tapi ada juga pimpinan yang melaporkan mahasiswanya. Nah, itu laporannya disebut sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Ini saksi ini yang di atas ini, barangkali ada yang Bapak kenal. Wakil dekan 3 itu jadi saksi disumpah. Ya. Jadi begitu dilaporkan oleh macam-macam. Jadi ada yang dilaporkan oleh pimpinannya, ada yang dilaporkan oleh istrinya, ada yang dilaporkan oleh dekannya, ada juga yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa melapor kalau ada orang UIN Al-Azhar Makassar yang bermasalah di luar. Itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang tata kerjanya. Jadi itu tanya ini nanti ada diskusi, jadi tidak usah saya panjang. Tata kerja itu di Komisi Penegakan Kode Etik ada 2
aturan yang kami jadikan pedoman itu dibuat sendiri untuk mengikat kita anggota komisi, yaitu ada yang namanya tata beracara ya, tata beracara Komisi Penegakan Kode Etik. Ada barangkali di bawah. Yang kedua juga ada eksistensi dan tata kerja Komisi Penegakan Kode Etik. Itu dibuat waktu masih namanya Komisi Disiplin. Nah, ini saling melengkapi. Itu aturan yang kita jadikan secara internal, kami diikat oleh 2 aturan itu. Dan secara apa istilahnya itu, dalam melaksanakan tugas kami, aturan yang kita gunakan karena ini berkaitan dengan kode etik. Kalau berhubungan dengan mahasiswa dan pegawai, ya kita gunakan kode etik dosen dan pegawai. Kalau berhubungan dengan mahasiswa, yaitu buku sakunya, kami sebut buku saku, yang isinya di dalamnya itu banyak aturan yang berkaitan dengan mahasiswa. Ya, saya biasa menyingkatnya dengan nama peraturan tata tertib mahasiswa. Nah, dia ada ya gitu, komisioner penegakan kode etik. Nah, dalam melaksanakan tugas berdasarkan tata beracara itu, orang-orang yang prosedurnya itu pertama harus ada yang melapor. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, ya itu melapor secara, dan itu secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti. Ini bukti pelanggarannya ini. Kalau bisa menunjuk aturan yang dilanggar, bisa juga. Nah itu, jadi ada yang melapor. Nah ada juga istri yang melapor suaminya. Itu berkaitan dengan pemalsuan identitas istri. Dia mau kawin ketiga kali, istri pertamanya meninggal, tapi dia sudah kawin, sudah ada istri keduanya. Ketika mau nikah ketiga kalinya, yang dia munculkan itu istrinya meninggal. Diketahui oleh istri kedua. Marah dia, melapor, masa saya masih hidup dibilang sudah meninggal? Itu dia palsukan identitas. Ya, macam-macam namanya orang cerdas, macam-macam caranya. Gitu. Itu ya. Jadi apa namanya? Nah, ada yang melapor. Yang melapor itu penting posisinya karena dialah nanti yang akan membuktikan benar tidaknya apa yang dilaporkan. Tidak boleh asal melapor saja. Dia harus punya bukti. Dan kita posisikan sebagai pelapor. Pelapor itu harus menyertakan alat bukti kalau ada berupa fisik dan 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi. Nah itu untuk menguatkan bukti yang dilaporkan. Nah, yang kedua, terlapor. Orang yang dilaporkan itu karena merasa merugikan pihak yang melapor, kita posisikan sebagai terlapor. Nah juga itu nanti kalau sudah kita jadi pelapor itu, setelah ada laporan maka kami Komisi Penegakan Kode Etik itu rapat untuk membahas layak tidaknya ini ditangani. Kalau sudah layak ditangani, maka kita bentuk tim penanganan kasus yang dilaporkan. Itu namanya tim penanganan kasus. Paling tidak tim itu terdiri atas ketua, sekretaris, tidak ada bendahara, tidak ada uangnya. Yang lain anggota semua, termasuk Prof sebagai ketua, kadang dia sebagai penanggung jawab, biasa juga dia sebagai anggota. Gitu, semua anggota. Nah kalau kita sudah mengatakan bahwa layak, bentuk tim.
Kalau sudah dibentuk tim, maka urutan-urutan pekerjaannya pertama itu memeriksa pelapor bersama dengan saksi. Yang kedua, memeriksa terlapor. Biasanya paling kurang juga 2 saksi yang meringankan. Dan ini yang repot bagi KPKE, kalau yang dilapor itu kelompok. Nah, seperti ini dekan salah satu fakultas melaporkan 11 orang mahasiswa. Jadi waduh, sidangnya macam-macam. Satu kasus itu kita sidangkan pelapor, berarti sudah itu 2 orang saksi, ditambah terlapor 2 orang saksi, berarti sudah 6 kali sidang. Ditambah lagi kita sidang sebelumnya untuk menentukan layak tidaknya. Kalau laporan itu rumit dan diantara kami anggota-anggota komisi yang tidak begitu menguasai keilmuan yang dilanggar, maka kami biasa mengambil saksi namanya saksi ahli. Jadi serius sebenarnya di pekerjaan KPKE, tapi dinikmati oleh pimpinan, karena pimpinan aman-aman ya, kalau ada masalah. Nikmati. Nah, karena dinikmati, kadang-kala juga kita merasa dimanjakan lah. Katakan seperti ini, bisa jalan kemana-mana, sampai kami dikasih melaksanakan tugas pelaksanaan MOU, kita disuruh ke Brunei Darussalam. Nah itu. Brunei Darussalam melaksanakan tugas MOU, bekerja sama bagaimana masih mengatasi masalah mahasiswa di sana, dan kita sampaikan masalah yang kita hadapi dan cara menyelesaikannya. Kita juga sudah banyak sekali tuh studi banding dari seluruh perguruan, memandang para komisioner ini perlu luas wawasannya dengan mengenal berbagai masalah yang dihadapi perguruan tinggi lain, dan bisa menjadikannya sebagai bagar pertimbangan untuk KPK ini. Terakhir, jadi saya lanjut pada tentang tata kerja. Jadi kalau sudah selesai kasus disidangkan, kita rapat lagi. Ini hasil pemeriksaannya, apa pelanggarannya? Maka kita buku kitab sucinya. Kalau mahasiswa ya kita buka buku yang berkaitan dengan mahasiswa. Kalau dosen kita buka aturan yang berkaitan dengan dosen. Ya kalau pegawai berkaitan dengan pegawai. Nah karena itu kadang juga kami merasa bahwa ada kekosongan. Tidak ada aturan yang bisa kita jadikan pedoman di dalam memutuskan satu kasus. Nah, kalau tidak ada begitu, maka kami memberikan pertimbangan kepada pimpinan untuk segera membantu tim untuk melahirkan aturan yang berkaitan dengan itu. Dan kalau misalnya pimpinan merasa berat, kami kadang-kala percaya diri, kalau mau tunjuk KPKE untuk menangani itu, menyelesaikan, karena kami tahu bahwa masalah-masalah apa yang belum ada. Nah, kadang begitu ya. Tapi karena ya butuh pembiayaan, butuh apa dan sebagainya, kadang-kala ya harus menunggu. Yang jelas, kadang-kala kami merasa tidak ada aturan yang bisa kita jadikan pedoman menjatuhkan sanksi ini. Gimana kalau begitu? Nah, kita tidak punya aturan rapan. Kalau ada rapannya Pak Prof, ya bisa rapan yang dijadikan untuk aturan-aturan yang bisa kita lakukan berkaitan dengan ini. Yang pasti bahwa kadang-kala dalam memutuskan sanksi terhadap satu kasus, kami berdebat karena kami juga punya ahli hukum. Ya, dan untuk sekarang ini semua fakultas sudah ada yang mewakili Pak ya.
seluruh fakultas di UIN sudah ada anggota komisinya dari masing-masing fakultas. Jadi itulah yang bekerja. Nah, yang pasti bahwa komisi ini sekalipun membuat keputusan, tapi keputusan yang dibuat itu adalah keputusan